Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widya dengan NIM 224110402019 dari kelas 3 PAIA. Di sini saya membuat video penjelasan mengenai materi PAI dan Budi Pekerti, yaitu tentang sikap tawadu dan bersyukur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Silahkan simak videonya sampai akhir ya. Oke, ini adalah materi kelas 3 SD, yaitu pelajaran ke-8, yaitu Aku Anak Soleh, di mana inti dari materi ini anak-anak itu diajarkan dan untuk menerapkan mengenai sikap tawadu dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum langsung masuk pada penjelasan materi, coba nih, kalian amati terlebih dahulu dua gambar di bawah ini. Tuh, gambar itu. Nah, gambar 1 dan 2 itu ada anak-anak di gambar tersebut itu sedang apa ya? Sedang melakukan apa ya? Nah, pada gambar 1 itu ada anak-anak yang lewat di depan orang tua yang sedang duduk dengan badan agak membungkuk. Nah, kemudian di gambar kedua itu ada seorang anak yang diberi sesuatu oleh seseorang, kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, dari dua gambar tersebut itu mana sih yang termasuk sikap tawadu dan mana sih yang termasuk dalam sikap syukur? Ada yang tahu? Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, simak dulu penjelasannya ya. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum apa sih itu pengertian tawadu? Bagaimana sih ciri-ciri orang yang tawadu? Dan bagaimana sih contoh sikap orang yang tawadu? Kemudian bagaimana pengertian bersyukur, bagaimana ciri-ciri orang yang bersyukur, dan bagaimana contoh sikap bersyukur. Oke, langsung pada penjelasan pertama tentang pengertian tawadu. Nah, tawadu secara bahasa itu artinya rendah hati. Sedangkan tawadu secara istilah adalah sikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, orang yang tawadu itu dapat menjaga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dia mampu menjaga perilakunya dari perilaku yang tidak terpuji. Kemudian dengan sikap tawadu tersebut nantinya akan mendatangkan keharmonisan dalam hidup. Tawadu termasuk dalam sikap anak yang soleh yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tawadu itu akan tentram dan jauh dari permusuhan. Anak yang tawadu akan dicintai dan disayangi oleh sesama orang, begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang tawadu itu? Sopan santun dalam bertutur kata. Nah, orang yang tawadu itu selalu berpikir dulu dalam mengucapkan suatu kata-kata. Orang-orang yang tawadu itu tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak menyakiti orang lain. Mereka selalu berkomunikasi dengan cara menghargai orang lain dengan tutur kata yang sopan dalam bertutur kata, sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain dengan tidak merendahkan dan tidak menggunakan bahasa yang kasar. Kemudian yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak pribadi. Nah, orang-orang yang tawadu itu tidak mengesampingkan pendapat orang lain demi memaksakan kehendak pribadi. Orang yang tawadu selalu mendengarkan dan tidak mengambil langsung keputusan gitu, tanpa mempertimbangkan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tidak sombong. Orang yang tawadu itu tidak merasa dirinya itu bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain, tidak merasa bahwa dirinya itu lebih penting dari orang lain. Orang yang tawadu itu tidak suka memamerkan prestasi dan kelebihan mereka. Mereka lebih menjaga diri dari sifat sombong dan arogan. Nah, kemudian gimana sih contoh sikap tawadu
ya. Nah, di situ tuh udah ada gambar-gambar ya. Tuh, yang pertama yaitu menyapa orang lain dengan sopan dan santun. Jadi ketika kita ketemu orang lain atau ketemu dengan guru atau siapapun sama saudara, maka kita menyapa dengan sopan dan santun. Kemudian menyapu rumah dengan niat membantu orang tua, kemudian menengok teman atau tetangga yang sakit. Nah, kemudian itu tadi adalah gambar yang di awal ya. Nah, itu termasuk sikap tawadu, yaitu menghormati orang tua dengan ketika kita berjalan gitu ya, atau di situ tuh ada orang tua lagi duduk, kemudian kita mau jalan lewat di depannya, maka diusahakan kita agak sedikit menunduk ya untuk menghormati mereka. Selanjutnya yaitu penjelasan kedua mengenai pengertian bersyukur. Yang pertama, syukur secara bahasa. Syukur secara bahasa itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Sedangkan syukur secara istilah adalah rasa terima kasih yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bersyukur kepada Allah wajib kita lakukan setiap saat dan setiap waktu, karena Allah lah yang telah memberikan kita segala nikmat yang sudah kita nikmati selama ini. Selain itu, juga Islam mengajarkan kita bersyukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Dengan bersyukur, nantinya kita akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang bersyukur itu? Nah, yang pertama, yaitu mengakui, memahami, serta menyadari bahwa segala nikmat yang mereka dapatkan itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersyukur itu sadar bahwa nikmat yang mereka miliki sekarang itu berasal dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari sesama manusia. Jadi orang yang bersyukur itu selalu mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan suatu nikmat, baik itu dari Allah maupun dari sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendaknya, yaitu dengan tidak menyimpang dari aturan agama. Jadi orang yang bersyukur itu menggunakan nikmat atau rezeki tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak menyimpang dari aturan agama. Nah, sikap orang yang bersyukur ya, itu ada gambar ya, ada 3 gambar yang menggambarkan orang yang bersyukur. Itu yang gambar pertama, yaitu bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, bersyukur dengan makanan yang kita miliki sekarang atau dengan keluarga yang kita sekarang. Kemudian yang kedua, itu mengucapkan hamdalah ketika diberi nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah apabila mengucapkan terima kasih apabila diberi suatu nikmat, baik itu dari Allah maupun dari sesama manusia. Kemudian yang ketiga yaitu gemar menabung untuk kebaikan. Jadi kita tidak boros. Jadi ketika kita ada kelebihan rezeki, usahakan kita tabung untuk kebaikan dan untuk jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah beberapa penjelasan ya, sedikit materi tentang sikap tawadu dan bersyukur. Ya, semoga kita nantinya senantiasa dapat mengamalkan sikap tawadu dan bersyukur tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.